Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, tahan dulu. Saya akan cukup lama berbicara. Jangan pernah bosan. Hakim, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di titik ini, kami rakyat Indonesia mengharapkan ketegasanmu, kejujuranmu, kebenaranmu, dan keadilanmu. Hakim, Ketua Pengadilan Tinggi, dengarkan, buka matamu, buka telingamu. Aku salah satu dari rakyat Indonesia mengharapkan seperti yang saya katakan tadi. Insya Allah, Bapak Hakim dan aparat penegak hukum lainnya akan selalu senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak dapat petunjuk untuk menangani masalah ini dengan benar, dengan jujur dan dengan adil. Saudara-saudara semua yang ada di sekitar saya senang kali ada rakyat, ada aparat, dan lain-lain. Saya tidak peduli apakah kamu sebagai bagian dari pembela aguan, silakan. Tapi dengarkan baik-baik yang saya bilang. Fenomena kita sudah jelas. Indonesia sudah lepas dari Jokowi. Waktu dia jabat presiden, kita masih ikuti iramanya. Tapi sekarang Jokowi adalah rakyat biasa, seperti halnya saya. Jadi tentu semua sadar, semua tahu bagaimana proses dan mekanisme persidangan. Tadi sudah dikatakan oleh kawan-kawan saya. Panggilan 1, 2, 3. 3 tidak datang. Syarat paksa. Itulah intinya. Saudara-saudara, kami dari tim kuasa hukum, dari tim pemberi semangat, dari tim macam-macam terkait dari rakyat Banten, ingin menyampaikan sedikit agar ini disebarluaskan. Bagi yang belum tahu harus tahu. Jangan karena tidak tahu sehingga apatis. Saudara-saudara, dalam faktanya suasana pemerintahan Jokowi masih belum berakhir. Belum berakhir. Secara de jure. Tapi secara de facto Jokowi sudah rakyat biasa. Oleh karenanya, kepada pemerintah sekarang saya mengimbau, terutama Bapak Presiden Prabowo, Bapak adalah kebanggaan kami. Bapak adalah panutan kami. Mohon didengarkan. Saya menyuarakan suara rakyat. Di samping nanti saya sampaikan satu persatu. Secara keseluruhan. Kami menderita. Kami tertindas, kami tertuntas. Kami terintimidasi. Kami tereksekusi. Bahkan kami terkriminalisasi. Bapak tidak boleh membiarkan kami. Bapak harus dengar
harus lihat dan bahkan harus rasakan penderitaan kami rakyat Banten. Itu yang perlu kami garis bawahi. Bapak-bapak, perlu diketahui dari tingkat kementerian sudah menyatakan bahwa PSN adalah ilegal dan salah. Oleh karena itu, kelanjutan kita untuk terjun lebih dalam, membuka aib-aib itu semua. Saudara-saudara, perlu diketahui, Aguan adalah seorang Cina yang rakus, yang sombong. Tetapi bukan maksud kita mengrasilisasi, bukan maksud kita rasis. Kita adalah membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Di antara korban ada juga seorang yang berras Tionghoa. Ada juga. Itulah. Saya minta, saya dengar, buka telingamu. Saya yakin kamu berada di sini, sekitar saya. Hei, kalian yang membela, mendukung Aguan, pikirkan 2 kali. Jika kamu menerima uang tidak seberapa, habis dalam beberapa hari. Pikirkan, kita sama hitamnya, sama coklatnya. Dengan kata lain, kami senasib sependeritaan. Dan coba-coba kamu melindungi, kamu membela. Jika ikut tolakan, pikirkan 2 kali. Kamu akan berhadapan. Ini salah satunya purnawirawan. Dan para purnawirawan seluruh Indonesia. Tidak ngomong, tidak bicara, tapi mampu untuk tidak memberdayakan kalian. Ingat itu. Ini bukan karena ancaman, bukan karena kebencian, tetapi imbauan agar kalian sadar bahwa yang kalian bela itu adalah iblis setan yang menindas pribumi. Saudara, saya akan tunjukkan satu persatu yang harus kalian ketahui. Yang pertama, Pak Rizal gantian nanti. pembangunan PIK 2 atau Pantai Indah Kapuk sebenarnya adalah kebohongan atau main sulapnya si Aguan. Aguan menyulap PSN menjadi PIK atau menyulap PIK menjadi PSN. PSN sebenarnya proyek strategi nasional. Sedangkan PIK adalah pembangunan strategi oligarki. Di sini saya sayangkan banyak orang yang terlibat, banyak orang yang terhisap, banyak orang yang terhasut menyamakan antara PSN dengan PIK. Kalau PSN sesungguhnya dari pemerintah cukup bagus. Pada intinya dia akan meningkatkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tetapi kalau Aguan, dia membangun proyeknya untuk kekayaan diri sendiri. Ini yang harus kita tahu. Kesimpulannya ada satu statement kita. Tetap merdeka.